datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian banyak keberkahan, kesehatan, dan juga kemudahan ya. Karena kali ini temanya adalah tentang energi besar yang aku rasakan, yang harus aku sampaikan ya, dari entitas penjagamu. Bisa dari spirit guide, yaitu dari malaikat penjaga, leluhur, animal spirit ya. Oke, tapi tetap loh, ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat atau cocok. Disarankan personal reading ya kalau mau lebih detail. Nah, ini aku ada dua file. Ini file 1, Green Aventurine ya, hijau ya. Oke. Yang kedua ini file dari Rondonite ya, warnanya ada pink, ada hitam, ada coklat susu ya. Mana yang lebih menarik perhatianmu, dan kamu boleh pilih dua-duanya gitu ya lovelies. Nanti kita lihat juga pesannya ini tentang apa, karena pembacaan umum sekali lagi bisa saja tentang kehidupan cintamu, bisa saja tentang persaudaraan, tentang keluarga, atau tentang spiritualitas ya. Mari kita lihat ya. Bagi kamu yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya. Aku akan mulai dari file 1 ya. Bye. Halo file 1, tadi kamu pilih Rondonite ya, tuh hijau ya, lucu ya. Oke, kita akan lihat mengenai pesan energi besar yang kayak harus aku sampaikan gitu ya, dari entitas penjagamu. Kita lihat langsung ya. Aku buka di tarotnya dulu ya lovelies. Oke, 5 piala. Wow, langsung 9 piala. Oke. 6 pedang, The Emperor, ada Death, oke, ada The Lovers, ada Daughter of Swords. Oke. Sepertinya endingnya tuh lebih besar, yang kartunya besar ya. Tapi kita lihat aja, coba apa sih sebenarnya pesannya untuk kamu dari para entitas penjagamu. Sepertinya sih kalau aku lihat ya, entitas penjagamu ini aku lihat dari leluhur. Kan aku lihat ada di Emperor, seseorang yang sepertinya dulunya ketika hidup di dunia ini kayak bisa raja, bisa sosok penguasa lah kalau aku lihat ya. Sosok yang kalau aku lihat sih kayak seorang yang melindungi, tapi sosok yang tegas. Itu yang aku lihat ya, sosok yang tegas, sosok yang bijak. Walaupun perjalanannya menuju ke bijak, beliau ini ya banyak banget perjalanan yang dimana menjadikan dia tetap berada dalam suatu singgasana. Gitu yang aku lihat ya. Nah, sorry, kok aku gatel ya tenggorokannya. Oke, jadi pesannya ini juga aku lihat datang dari animal spirit. Pesan ini juga datang dari malaikat penjagamu. Malaikat penjaga yang kuat banget energinya. Kalau aku lihat ya, ada energi death soalnya. Gitu. Para entitas penjagamu ini adalah bala tentara semesta, bala tentara Tuhan yang sering banget ngasih pertanda kepadamu. Kalau aku lihat pertandanya ini lebih banyak sih kalau aku lihat ya. Kayak kamu tuh suka terbangun di jam-jam tertentu, di jam dimana ada pesan ke kamu. Misalnya ya, untuk beberapa kasus, mungkin nggak semua, mungkin hanya sedikit, kayak kamu suka mendengar orang manggil nama kamu, atau kamu melihat angka kembar, itu sering pasti kamu lihat ya. Aku lihat juga di sini pertandanya ini melalui pertanda alam, melalui pertanda kejadian, di mana sepertinya kejadian ini ada yang seperti kejadiannya ini tidak mengenakan buat kamu, seperti aku lihat di 5 piala, atau kayak barang-barang pecah, atau kayak kamu ternyata terantuk gitu, terantuk pintu, terantuk meja. Itu biasanya ada suatu kejadian yang memang sepertinya Tuhan itu melalui para entitasnya tuh kayak ngasih tahu kamu ada sesuatu yang tidak enak akan terjadi misalnya. Karena di sini aku lihat kamu pernah mengalami suatu kejatuhan, pernah mengalami suatu, misalnya di kehidupan cinta kamu pernah, si dia menghadirkan orang ketiga misalnya, si dia ternyata
kehidupan cinta kalian tidak sesuai dengan harapanmu kalau aku lihat. Begitupun di karir atau di bisnis yang ternyata ada yang mencurangi kamu, bisa seperti itu ya kalau aku lihat di energi 5 piala ini. Ada yang pecah. Tapi ini sebenarnya nggak lama, karena kebahagiaan itu akan datang. Setelah digambarkan 9 piala. Sebenarnya dengan kejadian seperti ini, para penjagamu ini kayak happy. Kenapa mereka happy? Karena kamu sepertinya akan didewasakan oleh semesta. Sepertinya kamu akan dipisahkan dengan orang-orang yang menggerus energi kamu. Gitu ya. Loh, di sini nanti kamu kayak ada debu-debu, apa sih debu-debu peri ya, kayak ada debu-debu peri di mana nanti kamu akan banyak banget keberkahan untuk di kehidupanmu ini ya. Kalau aku lihat keberkahannya ada di energi death. Ada pembaharuan hidupku, kencang banget ini energinya, pembaharuan ke kamu yang jauh lebih baik, ke kamu yang punya kacamata baru, ke kamu yang lebih dalam spiritualitasnya. Bisa dimungkinkan kamu juga terbangkit spiritualitasnya dan kayak di trigger kencang sehingga kamu jadi punya bakat spiritual ya, punya kacamata baru tentang kehidupan, tentang cinta juga ya. Cakra-cakra kamu dibersihkan, terutama cakra tenggorokan. Ada Daughter of Swords di sini. Gitu. Di sini ada The Lovers ya, yang aku rasa kamu dijaga oleh arah entitas animal spirit. Ini macam-macam ya, kayak ini pembacaan umum. Ada yang kayak harimau ya, burung elang ya, yang menjaga kamu ini juga aku rasa banyak entitas-entitas intinya sih kalau aku lihat ya, macam-macam. Mungkin banyak juga binatang-binatang jinak, salah satu pertandanya yang datang ke kamu kalau aku lihat seperti itu ya. Nah, ketika energi mulai positif, ini kan ada pertanda yang kayak memperingati kamu. Mungkin hati-hati dalam pilihanmu, mungkin hati-hati temanmu akan mencurangi kamu di bisnis, atau hati-hati ada orang yang jahat ke kamu. Itu kayak pertandanya tuh, yaitu kalau aku ya, nih kayak gini, gelas pecah, terantuk, ada aja. Nah, kalau aku biasanya waktu itu aku belum sensitif. Sekarang setelah sensitif, aku bermeditasi ya, dan minta perlindungan, dan minta perlindungannya. Terima kasih Tuhan sudah melindungi aku. Perlindungan ada selalu di aku, dan aku terbuka untuk perlindungan, untuk keberkahan, untuk keselamatan. Kayak gitu ya, lovelies. Oke. Di energy The Lovers ini aku lihat tuh kamu justru dengan dipisahkan dari sesuatu yang tidak baik, itu kamu akan melambung tinggi nantinya, dan akan ada satu pergeseran. Aku rasa pergeseran ini bisa secara fisik, kamu pindah tempat, kamu jadi melihat dunia nanti itu dari suatu kegagalan ini kalau aku lihat ya gitu. Jadi artinya sih ya, pesannya sih kencengnya mereka selalu menjaga kamu gitu. Bisa saja kamu sedih, tapi hal itu justru yang mereka inginkan, suatu pergeseran. Kamu bergeser dari yang dari yang lama menjadi yang baru. Kadang-kadang ya, kalau yang lebih kencang di spiritual awakening itu, kadang-kadang depresi loh, kadang-kadang ada sakit. Karena tubuh kamu pun juga beradaptasi dengan spiritualitas kamu yang baru. Ada sakit, ada, kalau aku dulu tiroid, kadang-kadang ada darah tingginya juga ya, karena kayak ada penyesuaian aja dari kamu yang lama menjadi kamu yang baru. Coba untuk spesifik aku tarik oracle dari Angel and Ancestor Oracle ya. Oke, bismillah ya, lovelies. Jadi intinya sih mereka selalu melindungi kamu ya. Ada suatu perlindungan dari mereka ya. Justru pertanda-tanda yang tidak mengenakan itu ada suatu peringatan, bukan nanti pasti terjadi yang nggak enak. Yang nggak enak itu yang menjatuhkanmu, yang sepertinya kamu terhianati, kamu tersakiti. Itu justru ke depannya ada kebahagiaan, ada kebersihan dari, maksud aku cakramu dibersihkan, ada kebangkitan spiritual, ada pertambahan ilmu, ada gambar burung hantu ya. Ilmu ini artinya juga tentang kebijaksanaan. Bisa ilmu-ilmu tentang spiritualitas, bisa tentang bakat-bakat spiritualitas. Gitu, lovelies. Oops. White witch, be the light. Yes. Menjadi cahaya. Kamu akan bersinar lagi, lovelies ya. Pesannya sih itu juga ya, yang kencang itu, kamu akan jadi sinar lagi. Ini banyak banget burung hantu ya.
kamu secara sadar nggak sadar nanti itu kayak akan dapat suatu wisdom, kebijaksanaan atau pengetahuan tentang apapun, tentang dimensi, tentang semesta, tentang meditasi, atau ilmu-ilmu inspirasi baru tentang bagaimana hal-hal praktis ya, kamu mengembangkan bakatmu, mengembangkan hasratmu yang kamu tuangkan di media sosial misalnya, yang kamu tuangkan di seni gitu, juga mungkin untuk ngebantu orang gitu ya lovelies. Oke, be the light, jadilah cahaya gitu katanya ya. Wise one, grow within your current situation. Nah, ada suatu situasi yang memang sepertinya tidak mengenakan, mungkin sudah, mungkin sedang terjadi, dan ini justru maunya mereka, terutama para ancestor ya, para leluhur, untuk kamu tumbuh jadi manusia seutuhnya. Mungkin juga untuk beberapa kasus ada di mana mereka nitip diputusin karma gitu lovelies ya. Oke, aku lihat juga ada leluhurnya ini feminin, maskulin, yang mereka juga ada shaman ya. Energi shaman itu energi penyembuh, orang penyembuh dulu, orang yang pintar dan bijak ada zamannya. Juga penyihir baik ya, kalau aku lihat, yang berilmu banget kalau aku lihat ya. Shield maiden, make plans and focus. Nah, buat rencana dan fokus ke rencana tersebut gitu lovelies. Kayaknya sih kalau aku lihat kamu pernah dijatuhkan ya, tapi dengan rencana yang kamu akan buat dan percaya Tuhan akan ngejaga kamu, karena di sini ada penjagaan. Kamu akan menghasilkan hal-hal yang seperti digambarkan Six of Swords ini. Kamu akan melampaui suatu hal di mana kamu nggak nyangka kamu akan bisa seperti itu. Kamu akan menjadi dirimu sendiri, ada pembaharuan ya, bisa menjaga diri sendiri. Kamu kayak udah punya shield gitu loh nih, kayak punya protection di intuisimu, di dirimu gitu. Banyak pertanda nanti tentang penjagaanmu. Nah, kalau seperti ini pertandanya tuh kadang-kadang di angka kembar, di mimpi, kuping kamu berdering, terbangun di jam-jam tertentu, mendengar namamu kayak dipanggil gitu ya. Oke, satu lagi adalah tentang heart guardian, love and let yourself be loved, tentang cinta dan biarkan dirimu juga dicintai oleh semesta. Karena kalau aku lihat ya, kamu juga dibangunkan, dibersihkan heart chakra kamu, cakra hati kamu untuk menjadi cahaya. Karena untuk menjadi cahaya kamu harus punya cinta yang besar untuk dirimu, bisa menjaga dirimu sendiri untuk menyebarkan cahaya dan cinta ya. Makasih banyak Pak Satu sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pak 2, tadi kamu pilih kristal yang ada pink, coklat susu, hitam ya, bagus ya. Oke, kita akan lihat mengenai energi besar yang harus aku sampaikan dari para entitas penjagamu ya. Oke, kita lihat ya, aku buka di tarotnya, kita lihat ya please. Oke, ada 8 of coin, 8 koin, 2 koin, nuansa coklat ya karena ini koin. Oke, 2 of one. Oke, the chariot. Oh my god, the devil. Sebentar, ini aku harus tutup ya the devilnya ya, karena aku sering banget nih beberapa akhir-akhir ini kalau ilustrasinya agak provokatif gitu ya. Ini the star juga. OMG, oke ya, aku tutup ya. Karena nanti ngaruh ke monetisasi ya, bagi kalian yang ingin jadi YouTuber. Ini ngaruh ke monetisasi. Dulu enggak, tapi ini peraturan baru. Dulu hanya di TikTok. Nah, sekarang kayak udah di YouTube juga. Oke, lovelies. Jadi aku lihat gini ya. Untuk pesan kencang yang harus aku sampaikan dari para entitas penjagamu ini ya, adalah tentang fokus. Fokus kalau aku lihat. 8 koin sama di chariot. Karena kamu apa? Di sini aku lihat ada energi the star, ada the devil. Banyak banget gangguan datang ke kamu untuk kehidupanmu akhir-akhir ini. Terutama gangguannya ini bisa saja dari kehidupan cintamu yang sepertinya tidak mungkin nggak membuat kamu happy, mungkin malah menggerus energi kamu, mungkin malah mengganggu fokus kamu. Gitu, lovelies. Juga di sini ada pesan untuk memulihkan dirimu dari suatu dari suatu kejatuhan, kegagalan, kebanyakan sekali lagi untuk Pak 2 di cinta, tapi bisa saja juga di materi
gitu ya. Kalau yang di materi coba kamu cek di A1 tadi ya, gitu lovelies. Kalau aku lihat ya sosok penjagamu ini, aku lihat sih ada kayak spirit guide-nya ini kayak malaikat menjaga ya. Ada juga dari leluhur. Kalau aku lihat, dimana leluhur ini sepertinya sih kalau aku lihat mereka ini kayak prajurit atau jenderal, apa yang namanya panglima perang gitu lovelies, kayak panglima perang. Terus ada juga para penyembuh dulunya, shaman gitu loh yang aku lihat ya, para penyembuh, seorang yang bijak, seorang magician di zamannya gitu ya. Oke, mereka ini ya memberikan suatu pertanda dengan suatu peristiwa kebanyakan, yaitu suatu kegagalan, suatu hal yang tidak bisa kamu raih, yang sudah kamu raih pun sepertinya kayak terlepas. Itu pertandanya. Jadi ada suatu hal yang sepertinya kayak tower moment deh, ada satu keruntuhan. Pertanda lainnya aku lihat juga di mimpi ya. Di mimpi aku lihat juga di angka kembar, kamu bangun di jam-jam tertentu, kamu apa ya, kayak intuisi kamu tambah kuat. Nah itu, kamu intuisi kamu tambah kuat. Itu pertanda yang datang kepadamu ya lovelies. Oke. Jadi pesannya ini selain fokus adalah percaya bahwa kamu akan baik-baik saja, seperti digambarkan di Chariot. Kalau kamu merasa masih kayak kecewa, sedih, habisin aja energi sedihnya. Manusiawi kamu masih merasa sedih, manusiawi kalau kamu masih menangis, manusiawi kalau kamu mengambil waktu untuk udah nggak usah ngapa-ngapain dulu. It is okay not to be okay. Nggak apa-apa untuk tidak merasa nggak baik, nggak apa-apa untuk ngambil waktu untuk kayak gue nggak tahu mesti ngapain, gue pengen istirahat dulu, mau ambil waktu seperti itu. Nanti kamu fokus gitu lovelies. Nah, di kamu nggak ngapa-ngapain ini, aku rasa ada penguatan semesta, mungkin kebangkitan spiritual juga, atau ada penguatan spiritual juga ke kamu yang emang nggak ngenakin deh. Kebangkitan spiritual sama penguatan spiritual tuh, badan tuh kayak lemes, mungkin ada yang sakit. Nah itu juga salah satu pertanda ya untuk kamu healing, seperti digambarkan The Star. Nanti kamu kayak dikuatkan intuisinya untuk melangkah ke depan nih seperti apa. Karena kalau dipaksain melangkah juga percuma ya, kayak apa ya, mungkin jadinya kamu tetap nggak mood gitu loh. Jadi kalau kamu merasa untuk istirahat dulu, rehat dulu, monggo. Karena di sini godaannya kencang banget seperti digambarkan di Devil. Mungkin kalau soal cinta kamu ada di toxic relationship gitu ya. Jadi di sini juga aku rasa juga mungkin ada kegagalan di bisnis atau karir, di mana itu ada suatu ambisi yang memang harus kamu lebih ambisi itu bagus. Nah itu ada shadow work kamu gitu loh, ada sisi gelap, ada sisi terang yang harus di combine, kayak yin and yang gitu loh, yang harus kamu selaraskan. Ada sisi putih, ada sisi gelap. Itu harus kita butuh sisi terang, kita butuh juga sisi gelap, diseimbangkan. Nah ini yang harus kamu lakukan sepertinya. Setelah itu baru fokus gitu lovelies. It is okay not to be okay sebenarnya, kayak aku lihat di sini. Karena ke depan kamu akan mendapatkan kestabilan, dan para penjagamu ya, bala tentaranya Tuhan ini akan ngawasin kamu gitu. Sadar tidak sadar nanti kamu akan terbiasa melakukan sesuatu yang dulu kamu pikir sulit. Misalnya move on, misalnya fokus ke kerjaan, karena kamu udah terbiasa dan kamu udah kuat spiritualitasnya, karena ada suatu penguatan spiritual di sini. Kamu oke gitu loh ke depannya. Coba aku tarik di energi di oracle ya lovelies, dari Angel and Ancestor Oracle card. Mungkin pesannya juga kamu kalau mau take time out, seperti digambarkan 2 tongkat, kalau kamu mau rehat dulu, liburan dulu, menyepi dulu di rumah orang tua, monggo. Untuk kedepannya memulihkan diri, kedepannya lagi kamu fokus meraih lagi kontrol hidupnya. Shaman, baru aja diomongin shaman, penyembuh, trust in higher forces. Oke, ada kekuatan-kekuatan semesta yang kamu sadar nggak sadar nanti akan datang. Ada penguatan spiritual yang dimana kamu ke depan
bisa melakukan hal-hal dan membuat kamu kayak stabil gitu loh. Ada 8 koin, ada di Chariot. Kamu akan melaju. Oops. Air Guardian, udara ya, penjaga udara. Shift your perception. Nah, sepertinya juga akan ada suatu cara pandang baru tentang kehidupan bagimu. Karena sepertinya kamu udah disakiti oleh kehidupan. Kamu merasa kehidupan ini dulunya kayak, aduh ngeselin banget sih kehidupan. Aduh kok cinta begini banget sih. Nah, nanti kamu punya pandangan baru. Mungkin sedang terjadi atau telah terjadi di kamu ya. Jadi aku lihat di sini juga ya, yang ngejaga kamu ini juga bisa dari animal spirit, dari burung hantu, harimau, kuda ya. Oke. Dari ratu, kayak ratu gitu kalau aku lihat, ratu penjaga air dan angin kalau aku lihat ya gitu. Mungkin ada yang dari India, dari Nusantara aku lihat di situ. Maksud aku Amerika Utara ya, Amerika Utara gitu. Traveler, move in a new direction. Yes, sepertinya kamu itu emang pesannya tuh untuk mengambil waktu, karena kamu ke depan akan ada suatu hal yang baru. Kayak suatu, ini kan tentang suatu tujuan yang baru, ada satu hal yang pembaruan kalau aku lihat ya. Mungkin kamu akan banyak traveling nantinya, kerjaan kamu ke depan kayak bakal nggak berada di satu tempat ya. Mungkin dulu nenek moyangmu ada yang pengembara ya, Silk Road mungkin, yang mengatakan bahwa kamu stuck berada di satu titik sekarang, tapi ke depan kamu akan melaju lagi, bisa mengembara lagi ya untuk melihat dunia. Father Sky, oh my god, disini kan kayak banyak tentang udara ya. Trust in the unknown, percaya kepada yang kamu nggak ketahui, karena emang mungkin kehidupan ke depan kamu nggak tahu mesti gimana. But kalau kamu percaya Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik lah yang akan datang. Itu yang aku lihat ya. Satu lagi tentang medicine, mother, ibu obat ya, ibu pengobatan. Honor your inner knowing. Nah, ke depan tuh kamu kayak akan diberi suatu pencerahan kalau aku lihat ya, suatu pencerahan, dimana pencerahan ini sepertinya lebih ke bakat spiritual, lebih ke intuisi yang lebih dalam. Kamu bisa saja juga nanti jadi healer, penyembuh kalau aku lihat ya. Tapi sebelum menyembuhkan orang, kamu menyembuhkan dirimu sendiri dari suatu keterpurukan dan fokus. Karena sepertinya fokus ini juga kamu akan mendapatkan suatu kestabilan, terutama di finansial. Gitu ya, Pile 2. Terima kasih banyak ya sudah nonton. Kasih like, kasih jempol, bye.